Saya akan getarkan. Masih bisa mendengar? Oke. Kenapa bisa mendengar? Alam semesta ini seperti garpu tala. Tapi bukan garpu tala yang di laboratorium. Bahkan alam semesta ini adalah garpu tala yang maha besar. Saya sebut saja alam semesta ini adalah garpu tala kosmik. Oleh karena itu, mari kita pahami alam semesta ini sebagai garpu tala yang maha besar, garpu tala kosmik yang sangat besar. Siapapun yang bisa mengenal dan memahami kalau alam semesta seperti itu, saya yakin kita bisa hidup di alam semesta ini dalam keadaan yang sangat menakjubkan. Saya bawa garpu talanya. Di garpu tala yang saya bawa ini garpu tala yang sangat besar ya. Ini garpu tala itu seperti ini. Ini frekuensinya 2000 Hz. Artinya garpu tala ini bisa memancarkan gelombang 2000 gelombang dalam 1 detik. Jadi dalam 1 detik dia menghasilkan 2000 gelombang. Nah, kembali lagi pada kata-kata yang penting dari seorang fisikawan namanya Nikola Tesla. Beliau mengatakan, jika kamu ingin tahu rahasia semesta, pahami semesta sebagai energi, frekuensi, dan vibrasi. Setiap energi pasti akan meradiasikan frekuensi. Setiap energi pasti di dalamnya ada vibrasi. Vibrasi itu adalah getaran. Hati-hati, karena pikiran dan perasaan kita itu adalah sumber getaran, sumber energi, sumber frekuensi, sumber vibrasi. Berarti sesungguhnya apa yang kita pikirkan dan kita rasakan tidak pernah hanya untuk diri sendiri. Karena apa yang kita pikirkan dan kita rasakan akan memancar ke semesta. Dan semua yang dipancarkan oleh pikiran dan perasaan itu akan disambut oleh semesta. Ketika berpikiran buruk, maka akan menggetarkan yang buruk. Yang buruk akan datang. Ketika merasakan yang buruk, maka yang buruk di semesta pun akan digetarkan. Jadi kenapa dalam kehidupan saya banyak yang buruk ya? Itu semua yang mengundang adalah kita sendiri. Tolong pegang garpu tala ini. Pegang. Nah, gitu aja biar pegang ya. Nah, perhatikan saya. Kita dikasih oleh Allah telinga. Dan telinga manusia ini ada batasnya. Batas terendah frekuensi yang bisa didengar oleh suara, oleh telinga manusia itu 20 Hz. 20 gelombang bunyi per 1 detik. Itu yang paling rendah. Nah, yang paling tinggi yang masih bisa didengar itu 20.000 Hz. Luar biasa ya. Jadi Allah sudah ngasih batasan buat telinga kita. Telinga kita hanya bisa mendengar suara yang frekuensinya paling rendah 20 Hz dan paling tinggi 20.000 Hz. Di atas 20.000 Hz bukan tidak bisa didengar, sangat membahayakan bagi telinga manusia. Karena telinga ini secara fisik terbatas. Kecuali ada telinga dalam diri kita yang tanpa batas, frekuensi berapapun bisa didengar, yaitu telinga kolbu. Nah, yang belum bisa menggunakan telinga itu, ya sudah, wassalam. Hidupnya semua serba terbatas. Pemahamannya juga terbatas. Yang dilihat juga terbatas. Makanya orang yang masih tertutup mata kolbunya gampang untuk ditipu. Karena dia masih berputar-putar di luar. Mata ini dihalangi kertas saja sudah tidak bisa melihat. Tapi mata kolbu dihalangi apapun bisa menembus. Karena kekuatannya sangat hebat. Ya. Jadi berapa batasnya? Paling rendah 20 Hz, paling tinggi 20.000 Hz. Nah, di bawah 20 Hz manusia tidak bisa mendengar lagi ya frekuensi itu. Di atas itu
rusak telinga kita. Oke, sekarang saya akan getarkan garpu tala ini. Saya getarkan, angkat sedikit. Saya akan getarkan. Masih bisa mendengar? Oke. Kenapa bisa mendengar? Garpu tala ini 2000 Hz. Sedangkan Bapak Ibu punya telinga dengan batas bawah 20 Hz, atasnya 20.000 Hz. Ini cuma 2000. Jadi masih bisa didengar. Oke? Ulangi lagi. Masih bisa terdengar? Oke. Makasih. Baik. Kenapa Bapak Ibu bisa mendengar? Karena di sini ada yang namanya genderang telinga. Jadi gendang telinga ini ibarat garpu tala yang berbeda. Jadi kalau saya pukul garpu tala ini, kan dia menghasilkan frekuensi. Kalau di sini, saya hadirkan garpu tala yang sama 2000 Hz, semua akan bergetar. Tapi walaupun di sini didekatkan dengan garpu tala ini, ada garpu tala lain yang beda frekuensinya, dia tidak akan bergetar. Itulah yang disebut dengan resonansi. Jadi ikut bergetarnya telinga kita akibat getaran dari garpu tala ini, sehingga kita masih bisa mendengar. Semua mendengar tadi? Oke, berarti telinganya masih normal. Nah, itu contoh kecil. Contoh kecil. Jadi garpu tala ini tadi sebagai sumber getar. Dia memancarkan gelombang, namanya gelombang bunyi. Ternyata ibu, bapak semua yang di sini garpu tala bukan? Itu garpu tala yang lain. Buktinya apa? Masih bisa mendengar. Jadi sebetulnya genderang telinga ini persis seperti garpu tala. Dia bisa menerima ya hadirnya frekuensi. Mana garpu tala kosmik di semesta ini? Manusia itu garpu tala. Peristiwa garpu tala. Kejadian itu garpu tala. Dan kita ini semua adalah sumber getar. Di mana getaran itu dibangkitkan? Di sini dan di sini. Di sini namanya pikiran. Di sini namanya perasaan. Pikiran memancarkan gelombang. Perasaan juga memancarkan gelombang. Bayangkan ketika pikiran dan perasaan berpadu, betapa hebatnya gelombang yang dipancarkan. Dan gelombang ini akan merambat ke seluruh semesta. Dan siapa yang akan bisa digetarkan oleh dia, oleh gelombang ini? Yang sama frekuensinya. Yang sama frekuensinya. Jadi kenapa telinga kita bisa mendengar ini? Karena telinga kita batas bawahnya 20 Hz, batas atasnya 20.000 Hz. Berarti yang 2000 ada di tengahnya? Ada. Makanya telinga kita luar biasa bisa menangkap suara itu. Karena ada di antaranya. Baik, sekarang saya lanjutkan. Jadi mengerti bahwa semesta ini garpu tala kosmik? Oke, hati-hati. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan tidak pernah terisolasi di tubuh kita. Semua dipancarkan ke semesta. Dan itu akan menggetarkan benda-benda, peristiwa yang sama frekuensinya. Bayangkan sekarang, orang-orang yang selalu terbatas pikirannya. Misalnya contoh sederhana. Besok kita jalan-jalan yuk. Kemana? Ya, yang deket-deket aja. Ke Singapura. Lihat jawabannya apa? Ketika jawabannya, aduh, uang dari mana? Pertama aduh, yang kedua uang dari mana? Sudah, itu yang dipancarkan ke semesta. Frekuensi itu yang didengar oleh semesta. Makanya orang lain pergi, dia tidak pergi. Karena yang ditarik oleh dia yang sama frekuensinya. Aduh, uang dari